Jadi apa? Nah ini punten hadirin ya, saya mohon maaf kalau ada yang tersinggung dari ucapan ini. Tapi kita harus belajar mikir apa sih yang saya cari dari ingin kelihatan hebat, ingin kelihatan keren. Kenapa saya harus nyicil HP bagus? Untuk apa? Untuk kelihatan kaya, untuk kelihatan keren. Kenapa saya harus pinjam jaket teman? Terus tanya itu pada diri itu hadirin. Karena inilah yang membuat kita nggak bisa fokus ke Allah. Karena fokus kepada penilaian makhluk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji sempurna, utuh, tidak berbagi, hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun kita dipuji, pasti yang dipuji itu adalah karunia Allah. Bisa karunia yang Allah berikan, atau bisa juga diantaranya karena Allah menutupi aib dan dosa kita. Jadi jangan pernah megang kepada pujian. Pujian datang, serahkan kepada pemiliknya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin, tahukah salah satu yang menyebabkan kita sengsara adalah sibuk mencari kedudukan di hati makhluk. Ketika kita ingin berkedudukan di hati makhluk, kita jadi ingin dipuji dan takut dicaci oleh makhluk manusia. Ini menyengsarakan. Inilah yang membuat sebagian di antara kita melakukan perbuatan-perbuatan yang irasional, nyicil barang karena ingin dipuji orang. Padahal yang muji belum tentu, padahal orang belum tentu muji. Kalaupun memuji, pasti tidak ikut bayar cicilannya, ya kan? Ini yang paling mengerikan hadirin. Kita udah sengsara, cicilan tetap kita yang nanggung. Kenapa orang ngobrol? Dengar ini hadirin, ngobrol itu adalah sesuatu yang tidak mudah. Apalagi kalau sudah cerita tentang diri. Tentang diri, tentang keluarga, tentang pekerjaan, perusahaan, pendidikan, pengalaman, itu kecenderungan tidak jujurnya menjadi besar. Hati-hati hadirin, silakan periksa ketika kita ngobrol. Kalau sudah menceritakan diri, saya, keluarga saya, anak saya, orang tua saya, bisnis saya, pendidikan saya, pengalaman saya, itu ada kecenderungan ditambah-tambah, dibesar-besarkan, dibagus-baguskan, direkayasa supaya kelihatan kita ini pintar, berkelas, berpengalaman, berjasa, terus saja. Jadi kecenderungannya tuh bohong. Karena ditambah-tambahkan jadi bohong yang tambahan ini. Diada-adakan, dan tidak hanya dalam prestasi. Di dalam sakit juga, di dalam letih itu ada kemungkinan bohong. Aduh ya, waktu semalam saya sakit, saya tahan. Padahal aslinya enggak gitu. Aslinya mah dia enggak goak. Tapi dia nebeng. Kenapa dalam penderitaan saja bohong? Termasuk urusan rumah tangga. Bagaimana ya? Saya ingin konsultasi tentang suami saya. Itu kezolimannya tuh, udah. Seakan-akan suami ini zolim dari awal sampai akhir. Dan dirinya tuh tidak punya salah sama sekali. Kalau dengar orang konsultasi, itu 100% kesalahan itu milik orang lain. Dan 100% kebenaran milik dirinya sendiri. Saya tuh sudah memuliakan suami saya, tapi dia selalu berpaling dari saya. Saya sudah siapkan makanan,
Saya sudah tahajud, saya sudah saum, coba itu. Padahal itu tahajud kalau ditanya satu aja, tahajudnya khusyuk tidak lewat tuh, benar? Saya sudah berkhidmat sepenuh hati, itu semuanya jadi dikemas. Ini bahayanya kalau kita bicara. Kenapa? Karena kita ingin kedudukan di hati orang yang kita ajak bicara. Ini hadirin, kita harus sangat serius. Jangan sampai kita belajar, sholat, saum, beramal, tapi sirna karena memang kita tukang acting. Ngarang barusan hadirin, ada susah ini karangannya. Kenapa ngarang? Jangan-jangan ingin kedudukan di hati saudara. Hati-hati hadirin, kita harus lebih waspada dalam ngobrol. Ngobrol saja dulu ya. Makanya hindari sekuat tenaga membicarakan diri, anak, keluarga, apapun yang berkaitan dengan diri. Kalaupun memang harus cerita tentang diri, dijaga betul, jangan sampai jadi dosa selama ngobrol tuh. Kemarin nih bahayanya cerita diri. Saya ngobrol ini pun rada tegang nih, saya takut senjata makan tuan. Pulang dari Solo ke Bandung, naik pesawat jam 7.25, karena sudah waktunya tidur lah, naik pesawat kan waktunya istirahat. Sebisa-bisanya sih zikir, ngaji, tidur. Tiba-tiba terbangun di atas suara apa ini? Suara keras dan tapi karena ngantuk, nah tidur lagi. Lambat laun terdengar pengumuman untuk persiapan mendarat. Ya, biasa prosedur, jendela buka, kursi ditegakkan, periksa ikat pengaman, lihat keluar. Ya Allah, gersang, kon panas gersang. Kenapa Husein jadi kayak gini? Lapangan terbang Husein kan saya rada hafal. Kenapa jadi banyak sawah kering di Husein? Perasaan gak ada sawah di sekitar Husein ini. Perumahan. Makin lama makin mana, kenapa Husein jadi beda, saya pikir. Ternyata hadirin mendaratnya di Solo lagi. Loh, kok Solo lagi? Saya tanya Ali, kenapa kita salah mendarat? Bukan salah mendarat, pesawatnya ada kerusakan. Alhamdulillah saya tidak tahu itu pesawat rusak, jadi tenang. Yang kasihan itu yang tahu, tegang aja katanya sepanjang jalan. Efeknya wirid semakin kuat. Baru kemarin mendengar pesawat jatuh, kemudian ini pesawat sudah terbang ada kerusakan. Yang jemput di sini tegang karena beritanya pesawat sudah terbang, tapi dilihat, loh kok jadi delay, terlambat. Ini bagaimana pesawat sudah terbang tapi jadi tidak ada. Ternyata balik lagi. Yang bahaya adalah yang nanti bercerita, ya kan, itu bisa itu goncangan padahal cek gitu aja goncangan. Karena cenderung didramatisir. Itu ketika goncang, Allahu Akbar, hampir saja keluar asap. Asap dari mana? Dari mulutmu, ya. Hadirin, kalau tidak hati-hati jadi dagangan ini. Terus apa yang dicari? Kenapa ngobrol jadi ngebohong begini? Ya, untuk diakui dirinya dalam situasi sulit, gawat, tapi selamat. Begitulah. Ini kebiasaan kurang baik. Kenapa kita capek-capek harus ngarang, ngebohong, mengada-ada? Karena kita cari kedudukan di hati orang. Terus kalau orang kagum ke kita gimana? Wah, hebat, enggak juga, enggak ada yang hebat. Paling gitu. Itu kita kan bisa sendiri, ya. Bu, ibu
Ibu nanti kalau pas ngaca gitu ya, lagi ngaca, lagi dandan, sambil pakai lipstik, itu naonan gitu. Ini teh apa-apaan, bibir sampai dilewek-lewek begini. Ini saya laki, tidak pernah pakai lipstik ya. Tapi boleh juga ibu kalau lagi pakai lipstik kan nanya, ini teh apa-apa, nambah kerja. Belum lagi patlot alis, kenapa? Apa yang kurang dari alis ini? Belum lagi kalau pakai bulu mata palsu, ngapain? Saya pakai kepalsuan begini sampai berotot mata saya. Kan bulu mata palsu teh seperti barbel, Bu. Tiap kedip. Jadi nanti di sini ada kemungkinan berotot. Maaf saya nggak mau ikut campur ke ibu-ibu ya. Cuma kalau lagi dandan khusyuk gitu sambil mikir ini teh saya teh cari apa dari dandanan ini kan? Nggak ada karang, ditotolin karang palsu. Hidung supaya kelihatan mancung, di pinggirnya pakai hitam-hitam dikit, tengahnya pakai putih ya. Tapi dah tiap orang tahu kan pas dilihat dari pinggir benar. Jadi apa? Nah ini punten hadirin ya, saya mohon maaf kalau ada yang tersinggung dari ucapan ini. Tapi kita harus belajar mikir apa sih yang saya cari. Dari ingin kelihatan hebat, ingin kelihatan keren, kenapa saya harus nyicil HP bagus? Untuk apa? Untuk kelihatan kaya? Untuk kelihatan keren? Kenapa saya harus pinjam jaket teman? Terus tanya itu pada diri itu hadirin. Karena inilah yang membuat kita nggak bisa fokus ke Allah. Karena fokus kepada penilaian makhluk. Coba potret di status. Kenapa harus pasang potret yang zaman dulu? Yang lagi manis-manisnya. Kenapa nanti pas ketemu kok beda Bu wajahnya? Itu zaman saya dulu. Kan ini kebohongan publik hadirin. Kalau pakai potret zaman dulu harus pakai tahun di bawahnya. Ini 20 tahun yang lalu. Saya juga suka malu Pak kalau diundang ceramah gitu. Ternyata panitia masang posternya potret Agim zaman dulu. Jangan nyiksa panitia, ini kan saya jadi kelihatan tua sekarang. Tapi udahlah, terima aja. Jelas nih hadirin, ini maaf saya ingin menceritakan sesuatu yang suka tersembunyi di hati kita, tapi ini biang derita. Kita tuh ingin kelihatan keren, ingin kelihatan pinter, ingin kelihatan kaya, ingin kelihatan berjasa, ingin kelihatan berkelas, ingin kelihatan, kita tuh ingin kelihatan lebih dari kenyataan. Ini tercapek hidup kayak gini tuh capek. Dan yang paling bahaya itu ingin kelihatan soleh, ingin kelihatan solehah, ingin kelihatan mulia. Ini sudah lebih buruk lagi. Masih mending kalau wanita ingin kelihatan cantik karena fitrahnya. Kalau laki-laki ingin kelihatan cantik menyalahi fitrah. Bolehkah Bu wanita ingin kelihatan cantik? Nih ada ibu-ibu, boleh tidak Bu? Jawab atuh Bu. Yang keras bolehkah? Untuk siapa? Yang keras siapa? Suami. Suami siapa? Jawab. Ayo. Langsung pada lihat kiri kanan. Nih para suami ini jadi saksi ya kan? Cik mana Pak? Kalau pantesan mana eta istri pada waktu keluar rumah atau di dalam, keluar rumah menikah salon ke undangan, mana istri mau ketemu suami ke salon dulu ya, justru kamu ke undangan dandan staker kebek, pulang dari undangan buka bagian kelek bagian katanya begitu. Ibu monitor kekeh Pak, terima Pak, memang nasib Bapak begitu ya. Sampai di mana tadi teh ya? Nah inilah yang ini mah hari ini mah ceramah ringan saja, tafakur. Kenapa kita harus mati-matian nyicil mobil yang sebetulnya kita tidak perlu? Ada yang ingin kelihatan punya motor bagus, padahal nggak perlu-perlu amat, dah dekat dan jarang dipakai. Kenapa harus mati-matian punya mobil? Perlukah mobil ini? Biasanya kalau jatuhnya keingin itu tekanan. Kalau perlu tidak jadi tekanan karena memang kita perlu. Tapi kalau cuman ingin pasti nggak efektif. Ingin tuh kan
tidak pernah puas. Seperti air laut ingin tuh. Baru juga minum, pasti pengen minum lagi. Kalau memiliki sesuatu karena ingin, dia nggak akan puas. Baru juga beli, pengen lagi, pengen lagi. Jadinya nggak ada kebahagiaan itu. Ya seperti karyawan gaji segini, pengen motor, dinaikin gaji, pengen mobil. Jadinya hidupnya tuh ngejar-ngejar saja keinginan. Tiba-tiba tua, udah nggak menikmati apa-apa karena disiksa oleh keinginan. Nah keinginan itu apa? Apakah keperluan kita atau penilaian orang? Banyaknya sih ingin dinilai orang. Jadi harus bagaimana dong? Sebetulnya naluri ingin dipuji, ingin diakui itu udah software kita. Kita juga tidak tahu kenapa kita pengen dipuji, benar? Kan nggak tahu apa itu cinta, jengkel, cemburu. Kita kan nggak lihat bentuknya. Tahu bentuk cinta itu apa? Seperti kuping gajah kan, yang gitu terus ditusuk sate itu jatuh cinta. Kita nggak tahu kenapa bisa jatuh cinta. Kenapa lihat seseorang jadi kunang-kunang 1001 malam? Kenapa ada enak, jengkel, ada dengki? Kita nggak tahu bentuknya apa. Nah ini software yang Allah ciptakan. Ada hardware ini yang nampak, ada yang halusnya. Dan salah satu softwarenya itu adalah pengen dipuji. Jadi gimana? Tinggal kita geser. Pengen dipuji makhluk atau pengen dipuji Allah. Pengen berkedudukan di sisi makhluk, pengen berkedudukan di sisi Allah. Pengen dicintai makhluk, pengen dicintai Allah. Ini sebetulnya yang membuat bahagia dan sengsara. Kalau bergeser ke manusia, judulnya NTA, nelangsa tiada akhir. Atau dengan NTA. Kalau geser ke Allah, lagi ngarang hadirin ya. Karangannya harus tidak terduga oleh saudara. BSL, bahagia selama-lamanya. Nah, gitu.